Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data ini kita akan ubah atau uji validalitas, reliabilitas, dan regresi linearnya. Di data ini kita akan memblok terlebih dahulu, kemudian di sini kan sudah saya masukkan datanya ke SPSS. Setelah kita masukkan, kita klik variable view. Di sini kita ubah namanya sesuai dengan jumlah pertanyaan dan X1 di sini maksudnya ini berarti dia adalah total. Untuk menguji atau mencari validalitas masing-masing variabel, kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita akan mencari atau menguji validalitas dari variabel X1 terlebih dahulu. Berarti kita akan memblok variabel X1-nya sampai di totalnya. Kita masukkan, kita klik OK. Nah, ini adalah validalitas dari X1-nya. Kemudian kita akan mencari validalitas dari X2-nya juga dengan cara yang sama. Nah, di sini kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan X2-nya sampai di total. Kita klik OK. Ini adalah validalitas dari X2-nya. Selanjutnya kita cari validalitas dari Y-nya juga dengan cara yang sama. Nah, ini kita kembalikan seperti sebelumnya dan kita masukkan variabel Y-nya. Nah, ini adalah validalitas ketiga variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada yang saya ringkas. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk variabel X1-nya, di sini kita lihat di sini nilainya yaitu 0,669. Nah, kita lihat di samping kiri di sini ya sama dengan nilai signifikan 0,000. Kita lihat di sini. Begitupun dengan item selanjutnya, yaitu di mana X2-nya bernilai 0,897. X2-nya 0,859, X3-nya X4-nya dengan 0,735 dan X5-nya yaitu 0,746. Nah, dari kelima item tersebut nilai signifikannya yaitu 0,000, di mana nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga pada uji validalitas X1 ini dikatakan valid atau signifikan. Nah, untuk variabel X2-nya kita lihat validalitasnya sama dengan uji validalitas pertama tadi. Di sini kita lihat nilainya itu 0,894 dan kita masukkan ke sini. Begitupun dengan item selanjutnya, di mana pada variabel X2 ini nilai signifikannya rata-rata 0,000, di mana nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga pada variabel X2 juga dikatakan valid. Nah, untuk variabel Y-nya kita lihat. Nah, di sini kita lihat nilainya pada Y-nya yaitu 0,833. Kita masukkan sama dengan sebelumnya tadi. Berikutnya yaitu 0,704, 0,846,
38, begitupun seterusnya. Nah, kita lihat nilai signifikannya yaitu dari keseluruhan yaitu rata-rata 0,00, di mana nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga pada variabel y ini dikatakan juga sebagai valid atau signifikan karena lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk mencari reliabilitas kita kembali ke data sebelumnya. Kita klik analyze, scale reliability analyze. Kita pindahkan dulu. Di sini kita akan mencari yang reliabilitas dari variabel x1 dulu, dimana kita blok x1-nya. Di sini kita tidak akan memasukkan totalnya. Kita pindahkan, kita klik OK. Nah, berikutnya kita cari file reliabilitas dari x1 x2-nya. Dengan cara yang sama, di sini kita pindahkan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan variabel x2-nya. Di sini kita tidak masukkan totalnya juga. Kita klik OK. Berikutnya kita cari reliabilitas dari variabel y-nya juga dengan cara yang sama pula. Di sini kita pindahkan seperti sebelumnya. Terus memasukkan variabel y-nya dan tidak memasukkan totalnya. Kita OK. Nah, ini adalah reliabilitas dari variabel x1, x2 dan y-nya. Untuk lebih ringkasnya, di sini sudah saya pindahkan juga. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat di mana variabel x1 dan x2 ini termasuk ke dalam variabel independen dan y-nya ini termasuk dalam dependen. Nah, kita lihat nilainya. Di sini nilai dari variabel x1-nya yaitu sebesar 0,842. Kita lihat di sini 0,842 juga. Berikutnya yaitu variabel x2-nya sebesar 0,826 dan untuk y-nya yaitu 0,854. Nah, kita di sini lihat suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika cons beta alpha-nya lebih besar dari 0,60 menurut Ghazali 2016. Nah, kita lihat di sini cons alpha-nya lebih besar daripada 0,60, berarti semua data ini termaksud reliable. Nah, berikutnya untuk mencari regresi linearnya kita kembali ke data sebelumnya. Nah, di sini yang kita masukkan ialah total dari variabel x1, variabel x2 dan variabel y. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah saya masukkan. Terus kita klik variabel view, di mana nama-namanya kita ubah menjadi x1, x2 dan y. Untuk mencari regresi linearnya kita klik analyze, regression linear. Di sini kita pindahkan di mana dependen ini kita masukkan y dan independen ini kita blok dulu dan masukkan ke independen. Kita klik OK. Nah, ini adalah untuk mencari data regresi linearnya. Untuk persamaan regresinya kita lihat di koefisien, di mana
Y-nya sama dengan 1,083 plus 0,422 X1 nya plus 0,672 untuk X2 nya. Dari persamaan tersebut kita bisa ketahui konstantanya ialah 1,053. Untuk koefisien regresi pengaruh kualitasnya atau X1 nya untuk X1 nya yaitu sebesar 0,422 dan untuk X2 nya sebesar 0,674. Untuk mencari uji F nya kita lihat di ANOVA. Nah, dari hasil input ini nilai F nya sebesar atau nilai F hitungnya sebesar 577,272 dan nilai signifikannya sebesar 0,00. Jadi lebih kecil daripada 0,05 dan bisa kita simpulkan bahwa nilai F hitungnya yaitu 577,272 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga model regresinya dapat dipakai untuk memprediksi variabel atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu uji T-nya yang dimana kita lihat dari koefisiennya juga. Nah, di sini kita lihat dari hasil output ini nilai T-nya itu sebesar 4,389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,00. Untuk variabel X2 nya kita lihat di sini nilai T hitungnya itu sebesar 5,807 dengan nilai signifikannya yaitu 0,00. Bahwa kita simpulkan bahwa secara parsial atau sendiri-sendiri untuk variabel X1 dan variabel X2 nya mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk mencari R pangkat 2 nya atau R square nya kita lihat di model summary. Nah, di sini kita lihat dari hasil output ini dapat diketahui nilai R atas square-nya sebesar 39 atau 73,9% dan nilai errornya sebesar 26,1%. Itulah tadi hasil dari regresi linearnya untuk data-data sebelumnya. Terima kasih.